البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tentang masalah apa itu orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya atau dengan akalnya. Walihada kana man ijtahada fa akhta falahu ajr. Oleh karena itulah barang siapa berijtihad dan dia keliru maka dia mendapatkan satu pahala. Ijtihad itu bagaimana? Ifraghut taqah li ma'rifati apa itu? Syar'in min syariatillah, min syara'iillah. Yang namanya ijtihad adalah mencurahkan kemampuan, mencurahkan kerja keras untuk berusaha mengetahui suatu syariat dari syariat-syariat Allah. Itu definisi ijtihad. Tapi kapan seseorang dikatakan sudah ijtihad dan kapan dikatakan dia belum ijtihad? Dijelaskan oleh para nahwi, para usuliyun, dikatakan sudah ijtihad kalau setelah itu dia merasakan keletihan. Adapun kalau baru membuka 1 atau 2 buku lalu dia sudahlah. Nah, ini namanya belum ijtihad. Harus sampai dia merasa letih, dia betul-betul mencari dan kerja keras. Namanya ijtihad. Yaitu apa? Badlu al-juhud, betul-betul mencurahkan kerja keras dan kesungguhan. Kalau sekedar lihat sedikit-sedikit itu namanya belum ijtihad. Baik, kadzalika, karena itulah maka dia layak untuk dapat pahala. Pahala apa? Kesungguhan dalam mencari. Kadzalika man lam yajtahid walau ashab faqad akhta. Seperti itu pula barang siapa dia tidak ijtihad, kalau walaupun dia benar maka dia telah melakukan kekeliruan. Makanya yang dijamin mendapatkan pahala adalah apa? Orang yang ijtihad, yang bersungguh-sungguh mencari. Kalau ternyata ditakdirkan belum dapat, maka paling tidak dia sudah dapat satu pahala karena sudah sungguh-sungguh. Adapun kalau sekedar menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, sekedar apa? Langsung, oh ini maksudnya ini, padahal dia belum sungguh-sungguh mencari ilmunya. Maka ya, kalaupun kebetulan betul, maka dia nggak dapat pahala, bahkan dia telah keliru. Harus sungguh-sungguh cari dulu, setelah itu baru disimpulkan apa kesimpulan ucapan para ulama tentang masalah ini. Idza kana ma takallama fihi laisa mahilan lil laisa mahilan lil ijtihad. Apabila perkara yang dia bicarakan itu bukan tempat untuk ijtihad. Seperti apa? Istiwanya Allah di atas arsy. Ini bukan tempat untuk ijtihad. Enggak layak orang kata oh dia ijtihad, dia salah. Gimana ijtihad? Ayat sudah jelas. 7 ayat membicarakan masalah Allah Ta'ala istiwa di atas arsy dan juga apa dalil-dalil dari as-sunnah. Maka nggak ada tempat ijtihad. Makanya dalam kitab usul fikih, ijtihad itu tempatnya ada pada apa? Sesuatu yang dalilnya belum jelas. Sementara ini dalilnya sudah terlampau jelas. 1 dalil saja itu adalah sudah cukup. Bagaimana dengan 7 dalil orang masih nggak jelas, berarti dia yang buta. Tayyib. Masalahnya apa? Ada orang yang lahir dalam keadaan matanya baik, tapi setelah belajar ilmu kalam justru matanya jadi buram. Ini muskilah. Rugi. Wa tafsirul Quran birra'yi taratan yufassirul insan bihasabi madhabih. Menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran atau dengan akal semata, contohnya terkadang apa itu? Seseorang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan madhab dia. Nah ini yang bahaya, ini yang merusak. Bukan madhabnya dibuat untuk dengan apa? Sesuai dengan ajaran Al-Quran, tapi Al-Quran dipahami sesuai dengan alur madhabnya. Ini salah besar. Kama yaf'aluhu ahlul ahwa, seperti yang diperbuat oleh ahlul ahwa. Fayaqul al-muradu bihi kadza wa kadza. Dia mengatakan, oh yang dimaksudkan adalah demikian-demikian, mimma yantabiqu ala madhabih. Sesuatu yang sesuai dengan madhab dirinya. Wa kadzalika haula'il mutaakhirun. Demikian pula orang-orang generasi terakhir. Alladzina fassarul Qur'an bima wasalu ilaihi minal ulumil falakiyah, yang mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan ilmu falak yang mereka capai. Padahal ilmu falak manusia itu masih terlalu kecil. Manusia terlalu kecil untuk melihat seluruh apa peredaran langit dan bumi dan bintang-bintang. Maka harusnya mereka itu tunduk kepada ketetapan Sang Pencipta langit dan bumi dan bintang-bintang tadi. Bukan hanya mengandalkan mata mereka yang kecil dan ilmu mereka yang sangat terbatas tadi. Awil ardiyah atau ilmu geografi mereka, sekedar baru tahu sedikit ilmu geografi langsung mengatakan oh memang negara kita ini di wilayah sirkum Pasifik, memang di situ gunung berapinya itu masih aktif. Wajar kalau banyak gempa bumi. Mereka nggak mau mengakui ini adalah karena banyaknya dosa dan Allah Ta'ala marah dan Allah membuat peringatan. Enggak, pokoknya ini adalah sekedar apa? Oh kita di jalur itu, di jalur apa banyak gempa bumi, memang wajar kata mereka.
Tayyibal Quran la yadullu alaiha, dalam keadaan Al-Quran tidak menunjukkan itu. Bahkan Al-Quran yang mana dia datang dari Allah, dan Allah yang menciptakan bumi telah mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan manusia sendiri. Ini Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang tahu apa yang terjadi. Nah, manusia banyak yang tetap tidak percaya dengan berita dari penciptanya. Fa innahum yakununa qad fassarul Qur'an bi araihim, karena mereka itu telah menafsirkan Al-Quran dengan akal-akal mereka semata. Idza kana al-Qur'anu la yadullu 'alaiha, apabila Al-Quran tidak menunjukkan itu, wala bi muqtadhan nas, dan tidak pula didapatkan dari apa tuntutan dari suatu nas, wala bi muqtadhal lughah, ataupun dari tuntutan bahasa, seperti yang dilakukan oleh sebagian apa peramal bintang-bintang. Mereka mengatakan, oh kami punya dalil dalam Al-Quran, yaitu apa kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebutkan di situ fana dzarafin nujum faqala inni saqim. Nabi Ibrahim melihat ke langit, melihat ke bintang, lalu apa? Beliau mengatakan saya sakit. Nah, ini menunjukkan boleh meramal. Kita katakan itu bukan sedang meramal, beliau memang sedang sakit. Cuma apa kebetulan memang beliau ingin lihat ke bintang, terserah beliau. Kalau mengatakan dengan meramal sakit, misalnya kalimatnya adalah bentuknya bentuk mudhari. Oh ada bintang ini dan ini, oh berarti sebentar lagi saya akan sakit itu. Nah, itu baru layak dikatakan oh Ibrahim sedang meramal. Itu pun kalau betul. Tapi sekedar beliau melihat ke langit dan mengatakan ini sakim, tidak menunjukkan beliau nanti sakit. Tapi sekarang beliau sakit memang. Kenapa? Karena waktu itu kaumnya mengajak beliau untuk apa? Pergi ke tempat yang jauh, perayaan tahunan mereka. Nah, Nabi Ibrahim tidak mengatakan oh nanti sakit, ini bukan alasan. Tapi sekarang saya sakit, untuk apa? Dapat udzur tidak ikut keluar. Sehingga apa? Punya kesempatan untuk menghancurkan patung-patung mereka. Nah, sementara ahli nujum sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, menjadikan ayat tadi sebagai dalil tentang bolehnya meramal nasib. Ini salah besar. Menggunakan ayat dengan apa? Sesuatu yang tidak pada tempatnya. Fahadha huwa ra'yuhum, ini adalah akal mereka. Karena tidak ikut dalil berarti berasal dari akal semata. Wala yajuzu an yufassaral Qur'anu bihadza, tidak boleh Al-Qur'an ditafsirkan dengan akal semata. Wa kadzalika aidan law lam yakun indal insani fahmun lil ma'na lughawi, demikian pula jika seseorang itu tidak punya pemahaman tentang makna bahasa, wala lil makna syar'i, dan tidak pula memiliki pemahaman tentang makna syar'i, alladzi yufassaru bihil ayah, yang dengan itu ayat ditafsirkan. Fa innahu idza qala qaulan yakunu qala bila ilm, maka kalau dia mengucapkan suatu perkataan berarti dia telah mengucapkan sesuatu tanpa ilmu, karena tidak punya apa? Pemahaman bahasa ataupun pemahaman syariat, sama sekali dua-duanya enggak punya, berarti dia enggak punya ilmu. Fayakunu asima, maka dia dosa. Kenapa? Kita tahu termasuk dosa terbesar adalah berbicara atas nama Allah dan ayat-ayatnya tanpa ilmu. Kama law anna ahadan minal ammah fassara ayatan minal Qur'anil Karim ala hasabi fahmih, sebagaimana kalau seseorang dari orang awam dia menafsirkan ayat dari Al-Qur'anul Karim sesuai dengan pemahaman dia, jelas kita akan katakan oh enggak boleh, Anda tidak belajar, gimana Anda menafsirkan ini dan itu. Kita katakan seperti itu pula yang bukan awam tapi dia tidak punya ilmu Al-Qur'an, tidak punya ilmu lughah, enggak boleh juga dia memahami, tidak boleh juga dia menafsirkan. Min ghairi mustanadin, dia tanpa dia memiliki sandaran, lalu ghawiyin wala syar'i, baik sandaran bahasa ataupun sandaran secara syar'i. Fa innahu yakunu haraman alaihi dzalik, maka perbuatan tadi adalah haram bagi dia karena dia tidak punya senjata bagaimana dia memahami suatu ayat. Li'anna mufassiral Qur'an yashhadu 'ala Allah bi annahu arada kadza, karena orang yang menafsirkan Al-Qur'an berarti dia itu bersaksi bahwasanya Allah menginginkan demikian dan demikian. Wa hadza amrun khatir, dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Wa dzalikum dhannukum bi rabbikum. Setelahnya ada enggak ya ayat yang membahas masalah itu? Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah persangkaan kalian yang kalian sangkakan kepada Rabb kalian, maka persangkaan tadi membinasakan kalian sehingga kalian menjadi termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang bahayanya orang yang
hanya memiliki persangkaan tentang Allah Ta'ala, tidak punya ilmu. Di dalam apa? Di dalam kitab Zadul Ma'ad. Baik. Kemudian kita lanjutkan kalam Imam Ibnu Utsaimin, wa qad harramallahu alaina an naqula alaihi ma la na'lam. Dan Allah telah mengharamkan kepada kita untuk berbicara atas nama Allah dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku hanyalah mengharamkan kekejian yang nampak dan yang tidak nampak, mengharamkan dosa, mengharamkan kezaliman tanpa hak, dan memang kezaliman adalah pasti tanpa hak, dan untuk kalian menyekutukan dengan Allah sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah tentangnya, dan kalian mengucapkan atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Fa ayyu insanin yaqulu 'alallahi ma la ya'lam, maka siapapun orang yang berbicara atas nama Allah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui, yaitu dia tidak punya ilmu tentangnya, fi makna kalamih, tidak tahu tentang apa makna kalamullah, tentang makna ayat-ayat tersebut, au fi syai'in min ahkamih, tidak tahu sedikit pun tentang hukum-hukumnya, faqad akhta'a khata'an 'azima, maka sungguh dia telah keliru dengan kesalahan yang besar. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.